mau buka nih. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, datang kepada Rasulullah seorang laki-laki kemudian berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak atas perawatanku? Ya, ini isinya yang dari Abu Hurairah ini. Karena nanti ada Rasulullah bercerita lagi pada sahabat dengan redaksi yang berbeda, tapi intinya bertanya nih seorang anak laki-laki, ingat ya, anak laki-laki ini bertanya, yang berhak atas perawatanku. Maka betul tadi Rasulullah sudah sampaikan, ibumu. Kemudian apa kata lelaki itu? Ibumu. Kemudian apa? Ibumu. Ya, dan berkata kemudian ayahmu. Hadis lanjutannya adalah kemudian, masih ada kemudiannya. Ya, saudara kandungmu. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang yang berkaitan dengan ibumu. Penelitian terakhir mengatakan bahwa ini ada tubuh manusia, Ibu. Mohon maaf ya, kita belajar sedikit tentang kedokteran, boleh ya Bu ya? Karena kita kenal diri kita, insya Allah kita tambah bersyukur ya. Jadi tubuh manusia ini, ya, tubuh diri kita nih, ternyata 75% dari ibu dan 25% dari ayahnya. Ya, kalau 75 sama 25 berapa kalinya 25 Bu? 75 itu. Itu makanya ibumu gitu. Ya. Apa yang membuat 75% itu dari ibu? Ya, satu, pembuluh saraf. Saraf anak itu sama sarafnya ibu. Pembuluh saraf ya, bukan saraf, pembuluh syaraf. Karena ibu takutnya salah mengerti. Saraf. Jadi kalau anak aku saraf itu gara gue, ya bukan itu. Syaraf. Sistem syaraf, ya. Itu sama anak sama ibu. Kemudian apa lagi? Ada sel tubuh ini, ya. Ada organ di sel tubuh itu yang namanya mitokondria. Kalau digambarkan, aslinya gambarnya bukan warna-warni ya, yang biru Bu. Biru itu ya. Mitokondria itu yang ada di tubuh manusia dari sel telur ibu, bukan dari sperma ayah ya. Saya Aisyah Dahlan, nama saya Dahlan dari ayah saya, nasab ke ayah ya. Itu juga ada rahasianya nanti ya. Tapi mitokondria saya dari ujung rambut sampai ujung kaki dari ibu saya, Ibu Hermina namanya ya. Nah, anak-anak saya lanang prio kakung jaler ragil, ini nama Jawanya ya, ada nama Islamnya juga. Itu mitokondrianya dari saya. Walaupun mereka semua menyandang nama ayahnya, binti Priyanto Sismadi. Tapi mitokondrianya dari saya, ibunya. Ya, nah. Pernah dengar ada sebuah berita mengatakan kecerdasan anak dari ibunya? Pernah dengar itu ya? Sebetulnya begini, kalau menurut analisa Bu Isa bukan masalah kecerdasan. Justru yang lebih tepat semangat anak dari ibunya. Tapi ingat Ibu, watak itu beda-beda pada anak-anak. Ada ekstrovert, ada introvert, ada ambivert. Ya. Semangatnya anak introvert beda dengan semangatnya anak ekstrovert. Ibu juga begitu, wataknya beda sama anak kan? Itu watak. Watak ibu ekstrovert, yang senang, spontan ngomong. Semangatnya tuh kelihatan. Anak-anaknya misalnya ada 3 atau 4, ada yang 2 introvert, itu tetap semangat ibu. Walaupun semangatnya introvert, lebih banyak diam. Tetap semangat dia juga. Nggak usah ibu merasa, loh katanya semangat dari aku udah semangat banget, ini anak 2 diam saja. Enggak, dia tetap semangat ala introvert. Ya, ala introvert. Nah, kembali mitokondria. Jadi mitokondria anak dari ibunya, atau seorang istri menurunkan mitokondria kepada anak-anaknya. Untuk apa sih itu mitokondria? Mitokondria ini proses metabolisme karbohidrat, hidrat arang, ya, dan energi. Energi badan kita ini, ya, itu diproduksi oleh si mitokondria. Kalau dulu pernah belajar biologi ada? Atau belajar IPA? Atau kabur di kantin? Pas mata pelajaran ini. Ya, nah ini saya ulang. Ya, mitokondria itu ya dari ibu, dan di mitokondria itu menghasilkan energi. Jadi, makanya kalau kita ibu ya mau anak-anak juga semangatnya kayak kita, udah ibu semangat aja. Melakukan apa-apa semangat. Apa sih yang disebut melakukan apa-apa semangat? Ya, melakukan apa-apa semangat bukan cepatnya. Karena mungkin ada ibu yang introvert bukan? Ibu introvert nggak terlalu cepat kan, seperti ibu ekstrovert kan? Ya. Tanda semangat itu dia waktu melakukan pekerjaannya bisa sambil senyum. Itu semangat tandanya. Tapi kalau ibu juga cepat kan, siapa? Itu bukan semangat. Ya, cepat itu bukan semangat.
Tapi kalau ibu pun cepat, kemudian ibu sambil senyum juga, ibu rapikan kursi, nggak usah pakai nanya-nanya siapa yang begini nih, nggak usah gitu. Itu semangat, itu semangat. Tapi nggak terus-terusnya ibu sering kayak gitu, Bu. Walaupun kita sudah belajar di Rumilka, di taklim yang lain, ada masa-masa kita tuh susah banget untuk sambil mengerjakan sesuatu senyum, susah banget, Bu. Senyum tuh miring-miring. susah banget tuh, Bu. Ya, hari ini bebenah dengan gembira, insya Allah, sambil bersenandung, ya, sambil nyanyi-nyanyi bisa juga. Tapi ada satu masa kita bebenah aja, jangan. Apalagi lihat telepon suami. Ini dia nih yang selalu dipegang, aku enggak. Itu bukan semangat yang itu. Pokoknya semangat itu sambil senyum. Dikala pada saat kita mengerjakan sesuatu sedang sulit senyum, berarti emosi kita turun di bawah semangat. Mungkin marah, mungkin kesel, mungkin jengkel. Itu juga lazim. Bisa jadi ibu capek banget. Bisa jadi juga ibu mau mens, itu paling sering. Bisa jadi karena tadi, barangkali ibu nggak tahu ibu hamil lagi. Kan awal-awal kehamilan maunya marah mulu kan, Bu? Karena ibu belum tahu kalau hamil lagi. Atau bisa jadi kita mau masuk menopause. Makanya susah banget senyum yang mengembang gitu. Lihat suami senyum mengembang, ya Allah, pahlawan aku datang. Hari ini, besok. Berarti ibu ada kondisi tertentu yang bikin senyumnya susah diangkat. Itu juga lazim. Tapi tolong tidak berlama-lama di situ. Kenapa? Karena bisa berpengaruh pada anak. Maka untuk merubah perasaan pikiran yang tadi di bawahnya semangat, untuk naik ke level semangat, segeralah duduk istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Duduk aja, Bu, tenang. Astagfirullahaladzim. Terus tambahkan pada saat istighfar, ya, olah nafas. Coba, Bu. Astaghfirullahalazim. Sambil waktu al-azim, Bapak Ibu tolong kempeskan perut. Astaghfirullahalazim. Kempes ya, Bu, kempes. Coba tangannya dipegang perut. Yuk. Astaghfirullahalazim. Bisa kempes, Bu? Oke. Nah, apa-apa, Bu, walaupun sudah anak 5, memang rahimnya mengembang, tapi perut tetap bisa kempes, ya. Iya, astagfirullahalazim. Itu pada saat itu karbon dioksida yang keluar di mulut kita pada saat istighfar itu juga membawa energi kepenatan, energi kesedihan, energi kemarahan, energi kecemasan. Dan uniknya setelah istighfar tadi, kita keluarkan karbon dioksida bersamaan dengan energi-energi negatif dari mulut kita, hidung langsung menarik oksigen secara cepat, ya. Dan otomatis, nggak usah disuruh. Maksudnya gini, astagfirullahaladzim. Tuh, oksigen langsung, nggak usah disuruh. Ambil nafas, nggak usah. Coba Ibu, ya, Bapak Ibu lagi istighfar. Astagfirullahaladzim. Hidungnya langsung ambil oksigen nggak? Iya, tanpa Ibu suruh kan? Kalau tarik nafas kan? Tarik nafas, kan gitu kan? Kan gitu ya? Kalau istighfar enggak? Astagfirullahaladzim. Dia langsung, karena kita sudah mengeluarkan karbon dioksida secara maksimal bersamaan energi negatif lainnya gitu. Bisa paham ya, Bu? Ya. Nah, nanti terasa sekali kok enak banget badan kita. Dan perlu diulang-ulang. Paham ya? Iya. Bisa sering cerita kan? Kalau berapa kali? Saya sering cerita kalau saya marah sama anak 3 kali. Kalau marah sama suami 9 kali. Ada ibu begini, ya Allah Bu Aisyah, itu enak cuma 9 kali. Ibu berapa kalau marah sama suami? 33 kali saya istighfar. Kayak bertasbih, Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seru tuh ibu tuh, ya. Sebegitu dia dendamnya sama suaminya sampai astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, paham ya, Bu? Nah, kenapa? Supaya kita naik semangat, ya. Mitokondria itu menghasilkan apa? Energi gerak, dan satu lagi energi yang kita tidak lihat. Dan saya sering selalu, ya, di akhir acara cerita tentang itu. Apa itu? Badan bioplasmik, sinyal, gelombang, ya. Tubuh kita mengeluarkan sinyal, Bu. Tubuh kita mengeluarkan nur. Dan sinyal ini, vibrasi gelombang ini, atau nur cahayanya seorang anak sama dengan ibunya. Masya Allah, ya. Sama dengan ibunya. Ilmu apa nih, Bu Aisyah? Ilmu kedokteran kah? Bukan. Kedokteran nggak belajar sinyal. Psikolog kah? Enggak. Psikolog nggak pernah belajar sinyal. Ini ilmu elektrodinamika. Ini ilmu fisika yang kuantum. Fisika kuantum. Ya. Jadi bicara soal tentang ini sama bicara tentang gadgetnya teman-teman Bapak Ibu. Paham ya, Bu? Manusia itu gadget alam semesta. Ya. Nah, sinyal ini bayangkan yang keluarkan atau keluar dari mitokondria. Apa, Bu? Lagi ulang, Bu?
Sekali lagi Bu. Iya. Sampai di rumah ibu boleh cerita sama anak mantu, nak, sinyal suamimu itu dari aku. Dan sinyal itu keluar dari mitokondria aku. Anaknya bingung, ibu belajar apa sih di taklim? Memang di Rumil itu, nak, kita dibentuk sebagai dokter. Sepertiga dokter. Bila sakit berlanjut hubungi dokter lain, beneran. Jadi mitokondria menghasilkan gelombang ini. Keluar dari mana Bu Aisyah? Keluar dari pembuluh meridian. Ini Bu Aisyah selalu ceritakan. Di mana pembuluh meridian ini? Di bawah kulit, subkutis. Bisa terlihat? Tidak. Karena kalau ibu mau lihat, ibu harus relakan buka kulit sedikit, mau? Nggak mau kan? Emang nggak bisa dilihat. Tapi itu pori-pori udara, pori-pori gelombang, pori-pori energi. Yang ibu bisa lihat adalah pori-pori yang di kulit. Tapi pori-pori yang di kulit ini, yang dikeluarkan adalah garam dan minyak. Coba ibu jilat sedikit tangannya. Asik. Ya, tapi pembuluh meridian ini sudah disepakati jumlahnya 360. Dia berputar, dia bertawaf, sehingga mengeluarkan ini gelombang ini. Ya. Jadi yang mengeluarkan pembuluh meridian apa Bu? Ya, saya mau ibu keluar dari sini, ibu menyampaikan juga pada siapapun itu tepat ya. Memang nanti versi ibu cerita, tetapi istilah-istilah saya harapkan tepat ya. Pembuluh meridian. Apa pembuluh meridian? Pembuluh keluarnya energi. Udah gitu aja Bu. Ya, dan dia bertawaf, berputar, berlawanan arah jarum jam. Ya, 360 ini. Ya, nah, untuk apa sinyal ini? Sinyal ini membawa pesan. Pesan apa? Pesan yang positif maupun yang negatif. Pada saat ibu, ya, penuh cinta di otak dan di pikiran, di perasaannya juga. Kita bicara perasaan waktu itu sudah dibahas ya. Perasaan itu produksi dari kolbu. Kolbu itu organnya jantung. Ibu penuh cinta, maka cinta itu terbroadcast Bu. Terbroadcast dia ya. Kemana? Ke sekeliling. Makanya orang-orang yang misalnya nggak perlu ngomong tapi memang waktu berangkat udah penuh cinta karena merasakan itu taklim ini sangat manfaat, dan tahu persis pada saat kita duduk di taklim para malaikat hadir, bahkan para malaikat juga ya membicarakan kita di antara malaikat ya. Itu Bu Ajeng datang misalnya gitu, itu Bu Ai datang ya, itu Bu Vera itu sama itu diceritakan gitu ya. Orang rajin yang taklim itu akan populer di antara para malaikat. Ya, dan itu Rasulullah yang sampaikan informasi itu ya.